Halo Sobat Squeeze tadi, gimana kabarnya? Untuk episode kali ini, kita bakalan membahas tentang informasi beasiswa, yaitu beasiswa Bakti BCA. Nah, beasiswa Bakti BCA ini diselenggarakan oleh Bank BCA ya. Ini untuk tahun 2025 ini telah dibuka. Oke, jadi jangan lupa dan jangan lewatkan kesempatan berharga ini ya teman-teman. Oke, langsung aja ya. Nah, apa sih manfaat dari beasiswa Bakti BCA ini? Jadi, keuntungan bagi penerima beasiswa Bakti BCA ini yang pertama, itu mendapatkan bantuan dana pendidikan yang meliputi uang saku per bulannya dan bantuan uang kuliah ya teman-teman. Kemudian, yaitu mengikuti Bakti Kemsion program, yaitu program untuk mempersiapkan Bakti Kemsion, yaitu para penerima beasiswa Bakti BCA untuk menjadi individu yang berdaya saing. Wah, keren banget nih ya. Ini jadi kayak semacam bootcamp dan program-programnya pasti menarik banget ini. Nah, ini untuk manfaatnya. Kemudian ini ada beberapa kategori. Kategori yang pertama yaitu bantuan finansial. Bantuan finansial ini ditujukan bagi mahasiswa-mahasiswi yang berpotensi yang membutuhkan dukungan finansial. Kemudian yang kedua ini ada prestasi akademis nih bagi mahasiswa-mahasiswi yang memiliki prestasi akademis. Kemudian ada lagi prestasi non akademis, ditunjukkan bagi mahasiswa-mahasiswi yang memiliki prestasi non akademis minimal tingkat provinsi dalam 3 tahun terakhir ya teman-teman. Jadi 3 tahun terakhir seperti di bidang olahraga, kesenian, dan kebudayaan. Oke, jadi pilihlah kategori sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke. Kemudian ini ada beberapa kriteria umum dan kriteria khusus. Yang pertama, di sini ada warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, mahasiswi aktif yang tengah menempuh program sarjana S1 di semester 3 di perguruan tinggi negeri, tidak sedang menerima beasiswa lain, umurnya maksimal 22 tahun dan belum menikah, kemudian memiliki kepedulian sosial dan komitmen belajar ya teman-teman. Dan kemudian ini ada aktif kepanitiaan atau organisasi, kecuali untuk kategori beasiswa prestasi dan akademis. Jadi boleh ya kalau misalkan yang prestasi dan akademis ini tidak bekerja full time dan tidak dalam status ikatan dinas dari lembaga atau instansi atau yayasan lain. Kemudian berkomitmen mengikuti seluruh rangkaian program pengembangan selama 1 tahun. Oke, jadi ada program pengembangannya ya, dan harus diikuti. Kemudian memenuhi syarat kriteria khusus dari salah satu kategori beasiswa Bakti BCA. Ini tadi ada 3 kategorinya, nanti ada beberapa kriteria khusus yang memang harus dipenuhi dari beberapa kategori-kategori itu ya, masing-masing kategorinya. Kemudian lulus rangkaian tahapan seleksi beasiswa Bakti BCA. Oke. Nah, di sini ya teman-teman ada kriteria khususnya. Ini kan ada 3 kategori. Untuk IPK, bantuan finansial minimal itu IPK-nya 3. Kemudian untuk yang kategori prestasi akademis minimal IPK-nya 3,25, dan untuk prestasi akademis ini tidak ada persyaratan IPK. Oke. Nah, untuk kategori bantuan finansial dan prestasi akademik, ini ada dokumen pendukung yang berupa kegiatan organisasi kepanitiaan seperti sertifikat dan sebagainya ya teman-teman. Tapi kalau untuk misalnya prestasi non akademis itu sertifikat prestasi non akademis minimal tingkat provinsi seperti piagam, sertifikat, oke, yang kegiatan-kegiatan akademis. Kemudian ada beberapa dokumen pendukungnya juga. Untuk kategori
Bantuan finansial itu dokumen pendukungnya itu berupa surat rekomendasi terkendala finansial minimal dari RT atau RW domisili asal ya. Jadi suratnya itu untuk format suratnya itu bebas ya teman-teman. Terus untuk kategori prestasi akademis itu dokumen pendukungnya berupa sertifikat prestasi, penghargaan di bidang akademis seperti sertifikat lomba ilmiah dan sebagainya. Kemudian untuk kategori beasiswa non-akademis ini ada video ya, video yang menunjukkan keahlian atau talenta dengan durasi maksimal 30 detik. Video dikumpulkan dalam bentuk YouTube atau Google Drive atau OneDrive ya. Jadi ini perlu diperhatikan ya. Jadi video teman-teman kategorinya kira-kira mau ikut yang mana, Bu ya. Nah, kemudian di sini rangkaian seleksinya apa aja sih? Nah, yang pertama ini pendaftaran. Pendaftarannya ini secara online ya teman-teman. Itu dibuka dari tanggal 9 September sampai terakhirnya 31 Oktober 2024. Kemudian di sini ada tahapan seleksi administrasi. Administrasi itu tanggal 1 sampai tanggal 5 November. Nah, kemudian di sini ada asesmen dan interview yang diselenggarakan secara online tanggal 12 sampai 14 November 2024 dan pengumumannya itu 20 Desember 2024 ya. Oke. Nah, di sini juga ada syarat ketentuannya apa aja sih? Jadi keputusan penetapan beasiswa BCA ini bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu juga. Kemudian kalau misalkan jika di datanya terdapat pelanggaran, itu berhak dari pihak BCA-nya itu untuk mendiskualifikasi. Nah, kemudian kandidat yang lolos tahap seleksi administrasi akan mendapatkan undangan untuk mengikuti asesmen dan interview melalui email yang terdaftar pada saat pendaftaran ya teman-teman. Nah, ini ada beberapa saya jawab ya. Nah, informasinya ini bisa dilihat di link BCA-nya ya. Kita bakal dicantumin di deskripsi YouTube yang ini. Oke. Nah, pendaftarannya itu hanya diselenggarakan secara online ya teman-teman. Nah, secara daring, oke. Yang di sini biayanya itu tidak dipungut biaya sama sekali. Kalau misalkan ada kekurangan formulir pendaftaran, ini tidak ya. Hati-hati terhadap pihak yang menghubungi kamu dalam mengatasnamakan beasiswa Bakti BCA. Nah, oke, ini beberapa informasinya yang resminya. Nah, kemudian ini berapa sih bantuan dananya? Itu uang itu 500.000 dan dana bantuan kuliah atau UKT-nya minimalnya itu 2 juta per semesternya. Nah, apakah penerima beasiswa BCA memiliki ikatan dinas? Tidak ya, tidak memiliki, tidak ada ikatan dinas ya. Oke, di sini ada beberapa kriterianya. Ini jadi apa namanya maksimal itu 22 tahun. Jadi ini tidak bisa mendaftar ya. Misalkan tidak bisa mendaftar beberapa kategori. Jadi teman-teman itu hanya bisa mendaftar pada satu kategori beasiswa saja ya teman-teman. Apakah di perguruan tinggi swasta ini bisa mendaftar? Untuk yang perguruan tinggi swasta itu belum bisa mendaftar ya teman-teman. Jadi ini untuk PTN. Ini untuk yang D4. D4 ini juga belum bisa. Jadi ini beasiswanya khusus untuk program S1 aja. Jadi ini kalau misalnya ngambil cuti kuliah atau mengikuti program pertukaran pelajar, alasan lainnya, apakah saya tetap bisa dapat mendaftar? Tidak ya. Jadi kayak mahasiswa aktif, bukan mahasiswa yang ambil cuti kuliah.
Nah, ini apa saya mau ambil program kecerdasan di perguruan tinggi negeri, apakah saya bisa mendaftar? Ini kalau misalkan itu merupakan WNI dan berada di Indonesia, itu bisa ya mengikuti program seleksi beasiswa. Ini juga nggak boleh terikat dari beasiswa lain, oke ya. Jadi kandidat yang dipilih itu tidak diperkenankan menjadi penerima beasiswa bakti BCA. Ya, jadi apa namanya, nggak boleh sudah diterima beasiswa lain terus mengikuti seleksi ini. Nah, kalau misalkan boleh mendaftar itu boleh, tapi ketika dinyatakan lolos itu wajib untuk memilih salah satunya, gitu ya, beasiswa ini. Dan juga disarankan untuk melampirkan apa namanya sertifikat-sertifikat kegiatan berorganisasi dan lainnya. Oke. Ini juga kalau misalkan punya pekerjaan sampingan seperti part-time atau freelance itu bisa mendaftar asalkan itu bisa mengatur waktu dan berkomitmen untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang diadakan oleh Happy BCA ya. Ini kayak dokumennya. Nah, ini ada dokumennya itu kayak dijelasin tadi ya, itu bergantung sama kategori beasiswa yang dipilihnya. Sertifikat sertifikat pendukung, kemudian ada surat, tadi beberapa juga harus perhatikan. Nah, ini juga kalau misalkan ada, apa namanya, sebelum disubmit itu benar-benar harus dicek secara teliti, jangan terburu-buru karena apa namanya, misalkan ada dokumen yang tertinggal itu tidak bisa ya, tidak bisa di-upload ulang atau gimana gitu. Nah, kalau ini pendaftaran terakhir tanggal 31 Oktober pukul 23.59. Ini ada beberapa juga pertanyaan-pertanyaan yang udah bener dijawab. Ini bener infonya lengkap banget teman-teman. Nah, untuk linknya itu nanti bakal dicantumin di deskripsi. Pokoknya jangan sampai kelewatan untuk pendaftaran beasiswa Bakti BCA. Ini oke, sekian dari channel ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya bisa lebih berkembang dan lebih bermanfaat lagi ya. See you di next video. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.